Dahulu kala ada seorang pria yang kaya raya. Pria ini punya 3 orang anak gadis. 2 anak gadisnya sangat angkuh dan kasar sekali. Sedangkan gadis yang satunya sangat baik sekali dan juga pekerja keras. Gadis yang baik ini bernama si Cantik. Di suatu hari, ayahnya mendapat kabar bahwa kapal miliknya telah hilang dalam badai. Ia mengatakan pada ketiga putrinya, karena kejadian itu mereka tidak lagi menjadi orang kaya. Si Cantik sangat sedih dengan keadaan ayahnya dan berusaha menghibur ayahnya. Sedangkan kedua saudarinya sepanjang hari mengeluh dengan keadaan itu. Di suatu pagi, ayahnya mendapat kabar bahwa kapalnya yang hilang telah tiba di pelabuhan. Putri-putriku, jika kapal itu masih dalam keadaan utuh, akan kubawakan kalian hadiah saat pulang nanti. Katakanlah, kalian ingin dibawakan apa olehku? Cincin berlian, batu rubi, dan gelang emas. Dan bagaimana denganmu, Cantik? Bawakan saja aku mawar, ayah. Ketika ayahnya tiba di pelabuhan, setelah perjalanan panjang, ia melihat kapalnya yang hancur dan ia sangat sedih sekali. Dalam perjalanan pulangnya, ia melewati hutan yang gelap dan dingin. Petir menyambar di langit yang hampir membuat pohon terjatuh karena angin yang begitu kencang. Pria itu merasa takut dan kedinginan dan ia sangat ingin beristirahat. Tapi kemudian, ia melihat istana yang megah. Pria itu memasuki istana tersebut. Hei, ada orangkah di sini? Meskipun demikian, di dalam istana itu terasa hangat dan terang. Bahkan di atas meja makan telah tersedia makanan yang lezat. Ketika ia melihat makanan tersebut, ia tak dapat menahan diri dan segera memakan semuanya. Ketika ia berjalan mengelilingi istana, ia melihat kamar yang kosong dan memasukinya, dan ia pun tertidur. Ketika ia terbangun keesokan paginya, ia melihat pakaian yang baru di sebelahnya. Istana ini pasti milik peri yang baik hati. Semoga aku bisa berterima kasih padanya. Ketika pria itu ingin meninggalkan istana tersebut, ia melihat banyak bunga mawar di taman. Aku tak bisa membeli hadiah mahal untuk putri-putriku. Setidaknya aku bisa membawakan bunga mawar ini untuk si Cantik. Pria itu mencabut salah satu bunga mawar. Sesaat kemudian, suara raungan yang kuat terdengar. Sangat menakutkan, muncullah makhluk dari balik pohon. Pria itu sangat ketakutan. Aku memberimu makan, aku membuat tidurmu nyaman, dan kau mencabut bunga mawarku. Beginikah cara kau berterima kasih? Maafkan aku, Tuan. Aku hanya ingin memberikan mawar ini untuk putriku. Kau harus dihukum atas perbuatanmu. Kau harus bawakanku orang pertama yang kau temui dalam perjalanan pulangmu, atau aku akan menangkapmu dan memenjarakanmu di sini seumur hidup. Pria itu pergi dengan keadaan sedih. Seorang ayah yang tak akan menemukan siapapun sepanjang jalan selain putrinya si Cantik yang menunggunya sesampainya di rumah, dan mereka saling bertemu. Setelah rasa bersalah, ia menceritakan apa yang terjadi padanya dan permintaan si buruk rupa. Mendengar hal itu, kedua saudarinya sangat marah dengan si Cantik. Jika kau tidak minta dibawakan bunga mawar oleh ayah, ini tidak akan pernah terjadi pada kita. Bagaimana jika aku yang pertama kali bertemu dengan ayah, apa yang akan terjadi? Aku harus menyerahkan diriku pada si buruk rupa itu. Oh, tidak. Maafkan aku, ayah. Aku akan melakukan apapun agar kau tidak dipenjara olehnya. Lalu pria itu membawa si Cantik dan mendatangi istana si buruk rupa seperti janjinya. Mereka memasuki ruang makan. Raungan itu terdengar lagi dan si buruk rupa datang menghampiri. Si Cantik sangat ketakutan. Tetapi si buruk rupa bicara sangat santun padanya.
Untuk sementara ayahmu akan meninggalkan istanaku. Dan maukah kau secara sukarela untuk tinggal di sini? Iya, aku akan tinggal di sini dengan sukarela. Si cantik memeluk ayahnya dan melepasnya pergi. Lalu ia mulai berjalan memasuki istana dan melihat pintu dengan dekorasi mawar. Merasa penasaran, ia memasukinya. Sebuah piano di sampingnya dan sebuah ayunan di sebelahnya. Ada rak buku besar dengan ribuan buku-buku di sana. Ruangan itu seperti kamar impiannya. Ia melihat catatan kecil di atas meja. Wahai ratuku, aku ingin selalu melihat kau bahagia. Keinginanmu adalah perintahku. Ia berpikir ingin melihat ayahnya sekali lagi. Kemudian, ia turun menuju ruangan untuk makan malam. Tak lama kemudian, si buruk rupa datang ke ruangan tersebut. Ratuku, bolehkah aku menemanimu makan malam? Kau adalah pemilik istana ini. Kenapa kau bertanya padaku? Tidak. Kau adalah pemilik dari istana ini, cantik. Jika kau mau, aku akan pergi. Aku tahu, aku terlihat buruk di matamu. Begitukah? Si cantik sangat terkejut mendengar jawaban darinya dan dia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Aku harap kita bisa menikah dan hidup berdua bahagia selamanya. Tidak, aku tidak mau menikah denganmu. Kemudian si buruk rupa meninggalkan ruangan itu. Meskipun demikian, di setiap makan malam, ia selalu menyiapkan makanan yang lezat untuk si cantik dan selalu baik padanya. Hari terus berlalu. Si cantik menyadari bahwa ia mulai terbiasa dengan si buruk rupa dan selalu merasa senang di dekatnya. Bahkan, ia tidak lagi merasa takut dengan si buruk rupa. Di suatu hari, si cantik mengatakan pada si buruk rupa bahwa ia ingin pergi menemui ayahnya karena ia sangat merindukannya. Tentu saja kau boleh pergi, tapi berjanjilah kau akan kembali. Aku berjanji akan pulang dalam 3 hari ini. Kalau begitu, pakailah cincin ini di jarimu. Jika kau lepaskan cincin ini, kau akan segera berada dalam istana ini lagi. Si cantik pun mengenakan cincin itu dan pergi mengunjungi ayahnya. Ayahnya sangat bahagia sekali bisa bertemu si cantik. Tapi kedua saudarinya sangat iri padanya. Cincinmu itu jelek sekali. Dan cincin itu sangat tidak cocok di jarimu. 3 hari telah berlalu. Si cantik telah 4 hari berada di sana dan ia menikmati hari-harinya bersama ayahnya. Kemudian, ia bermimpi buruk di dalam tidurnya. Dalam mimpi buruknya, si buruk rupa berdiri di taman terlihat lelah dan sedih. Ia langsung terbangun dan menyadari bahwa ia merindukannya. Si cantik langsung mencopot cincin dari jarinya. Dengan begitu, dirinya langsung berada di dalam kamarnya di istana. Ia langsung berlari menuju taman. Benar saja, si buruk rupa terbaring di taman, lelah dengan kesedihannya. Seperti yang ia lihat di dalam mimpi buruknya, ia mendekati si buruk rupa dan memeluknya. Bangunlah. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku. Sesaat kemudian, si buruk rupa membuka matanya. Cantik, kupikir kau tak akan pernah kembali lagi. Aku sangat sedih sekali hingga aku menjadi lemah. Aku sadar tidak bisa jauh darimu. Dan aku kembali atas keinginanku karena aku mencintaimu dan aku ingin hidup bahagia selamanya di istana ini bersamamu. Seketika semuanya tertutup oleh cahaya terang. Ia melihat sekeliling dan merasa heran atas apa yang terjadi. Ketika ia membalikkan wajahnya ke arah si buruk rupa, ia melihat ada sosok pangeran tampan di sana. Kau siapa? Di mana si buruk rupa? Si buruk rupa itu adalah aku, cantik. Aku dalam pengaruh mantra yang jahat. Jika kau tidak mengatakan cinta padaku, maka aku akan menjadi si buruk rupa seumur hidupku. Si cantik menjadi sangat bahagia dalam hidupnya. Semua berkat ketulusan hatinya dan cinta sejatinya. Sejak saat itu,
Pangeran tampan dan si cantik hidup bahagia selama-lamanya di dalam istana yang megah.